Hukum dunia punya hukumnya, alam kubur pun punya hukumnya sendiri. Kalau Anda di dunianya mengerjakan ini, di alam kuburnya akan begini. Kalau Anda mengerjakan dunia baik, alam kubur akan baik. Kalau Anda di alam dunianya tidak baik, alam kuburnya pun tidak baik juga. Itu ada hukum. Jadi apa yang dibawa ke alam kubur, itu yang kita kerjakan saat di dunia. Kalau bekalnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekalnya salah, nggak nikmat alam kuburnya. Ya, di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya, sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia, meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur. Man rabbuka, saya presiden, gak usah banyak tanya. Gak bisa, Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Man rabbuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Man rabbuka, oh saya adalah Crazy Rich Riau, orang terkaya di Riau. Gak bisa, Anda dunia, sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama, tinggal amal yang menentukan, itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya, soleh atau salah. Soleh sebabnya menjadikan mendapatkan akibat, salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya. Diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nikmati dulu sementara sambil nunggu hisab nanti. Ini hukum alam kubur. Diberikan kenikmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk waiting room, ibu mau terbang dari Riau, mau umroh, haji, kan? Kan ke bandara dulu tuh waiting roomnya. Kan di waiting room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ya kan? Ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Ya, bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macam-macam, ya kan? Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh, ternyata dia memalsukan misalnya, memalsukan visa. Ya, alih-alih dia dapat waiting room, dia waiting roomnya kan diinterogasi petugas di situ. Ya, jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman, Anda dihukum, di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diinterogasi dan sebagainya, merasa nggak enak. Nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya. Dihukumnya kan bukan saat di waiting room, nanti setelah keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk waiting room, bekal yang dibawa apa? Kalau dia soleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viral kan di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata ya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi, bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Nih fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kitanya begitu. Hadisnya sahih.